Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur. Sekalipun kita ibadah online, masih tetap ibadah online, tapi tidak mengurangi sedikit pun hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Oleh sebab itu mari kita saat teduh sejenak, kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, kami menaikkan penyembahan kami menaikkan pujian kami hanya untuk Engkau. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Yesus.
kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Atas berkat-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa beribadah. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu baik ada di gereja ini maupun ada di dalam rumah Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai mereka selalu Tuhan. Agar semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan menyertai mereka selalu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua pemain musik dan juga para pembawa firman Tuhan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa agar semua yang kami kerjakan di sini, baik itu streaming, ini bisa berjalan dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus ini semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaat saudara-saudara di rumah maupun ada di gereja. Shalom. Ada satu lagu berjudul Jangan Lelah. Ada yang galau di sini, ada yang pusing, ada juga yang sedang mengalami masalah. Mari kita nyanyikan lagu ini, Jangan Lelah.
yang ada di rumah masih ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri karena kita mau bersorak-sorai, karena kita mau mengucap syukur, karena kita sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Kita angkat kedua tangan kita karena kita mau katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apa saja yang kita alami sekarang, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menolong kita. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas persoalan kita. Sebab tangan Tuhan yang akan menopang dan menolong kehidupan kita. Haleluya. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku
Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan arti di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena melaluinya kami sekarang dapat menjalani hari-hari kami dengan kekuatan daripada Allah. Tuhan, terima kasih, biarlah pada pagi hari ini Engkau akan benar-benar berbicara secara pribadi kepada kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan bekerja, memberkati kami, menolong kami, menopang kami, dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kemuliaan hanya kembali kepadamu. Urapilah hamba-Mu ini dan urapilah kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Dan hari ini saya bersyukur bahwa di tengah-tengah anak muda ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Masa Lalu, Teman Masa Depan. Masa lalu, teman masa depan. Semua orang punya masa lalu, betul? Sebuah lagu, ya, saya ini harus belajar beberapa kali untuk menyanyikan lagu dangdut, saudara ya. Jadi ada sebuah lagu dangdut dari Inul Daratista yang mengatakan, masa lalu, biarlah masa lalu, gitu. Masih ingat nggak? Tahu nggak lagu itu? Kurang tinggi kali ya. Masa lalu, biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, dan seterusnya. Jangan sampai saya menyanyi lagu dangdut di mimbar. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa dia bisa melupakan masa lalunya yang buruk. Tetapi sesungguhnya kita harus mengakui bahwa kita tidak pernah bisa untuk melupakannya, betul? Apalagi masa lalu yang buruk itu benar-benar menimbulkan bekas luka di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dan itu tidak akan mudah terlupakan. Nah, ada seorang penulis buku ya, yang kemudian dikutip di Kompasiana, saya membacanya. Dia menjelaskan bahwa pikiran tertentu yang muncul dalam benak kita, jadi ada pikiran tertentu yang tiba-tiba muncul dalam benak kita, baik itu positif maupun negatif, akan mempengaruhi kondisi perasaan kita, baik positif maupun negatif, dan selanjutnya dia bisa mempengaruhi tindakan kita atau aktivitas kita. Jadi tanpa kita sadari saudara, ketika kita teringat sesuatu di masa lalu, ingatan itu walaupun itu sepintas, tapi kalau itu terjadi berulang, tanpa saudara sadari bahwa sebenarnya ingatan itu mempengaruhi emosi kita dan mempengaruhi tindakan kita dan sikap kita. Baik terhadap lingkungan kita, terhadap orang lain maupun terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Ada seorang bapak yang pernah mengalami peristiwa di masa kecil. Dia pernah diperlakukan tidak baik oleh gurunya. Nah, sehingga pada saat dia sudah menjadi seorang ayah, dia punya anak dan anaknya ditegur oleh bapak gurunya. Ini tegurnya biasa, sedikit saja. Tapi sang ayah, sang bapak ini tidak terima. Dia datang ke sekolah, dia langsung marah, dia langsung melabrak guru itu. Dia melabrak sekolahan, padahal itu tegurannya kecil. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, dalam istilah bahasa ahli ya, istilah ini disebut dengan unfinished business atau urusan atau masalah yang belum terselesaikan. Unfinished business. Nah saudara, seseorang yang belum berdamai dengan masa lalunya dan dia tidak bisa menerima kenangan pahit yang dialaminya di masa lalu, hal seperti itu akan menimbulkan kepahitan dan kekecewaan yang akan membekas di dalam pikirannya dan kemudian mempengaruhi masa kini dan masa depannya. Satu kali muncul situasi yang mirip di masa kini, gitu ya. Dan dia mulai ingat, tiba-tiba muncul kenangannya di masa lalu. Nah, ini yang disebut dengan unfinished business atau masalah atau urusan yang belum terselesaikan. Nah,
Yang lebih parah lagi, kalau orang-orang mengalami unfinished business ini, atau orang yang mengalami masalah atau urusan yang belum dia selesaikan di masa lalu, maka orang-orang seperti ini menganggap kebenciannya itu, kepahitannya itu sebagai sesuatu kebenaran. Dia menganggap itu sebagai benar. Dia mempercayainya sebagai kebenaran. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia menganggap itu benar. Karena apa? Karena ada masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, di dalam Alkitab ada satu bahasan tentang hal itu. Ada satu tokoh Alkitab yang menceritakan, yang suka mengungkit masa lalunya. Dia suka menceritakan masa lalunya. Mari kita melihat bagaimana tokoh ini menyelesaikan masa lalunya. Nah, ini adalah tokoh yang dikenal dengan nama Paulus. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, saya akan membacakannya. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, rupanya kalau saudara perhatikan Paulus menyampaikan ayat ini ada latar belakang di ayat-ayat sebelumnya. Saudara bisa membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dia menceritakan bagaimana masa lalunya. Pada ayat yang sebelumnya dikatakan begini, bahwa dia katakan di dalam ayat yang kelima, mulai ayat yang ke-6, boleh? Saya 6 ya, saya akan bacakan ayat 6 dan 7. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi bayangkan, dia menceritakan dirinya, dia disunat pada hari ke-8 ayat 5. Dia dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang pendiriannya dan kegiatannya dalam hukum Taurat, dia tidak diragukan lagi. Nah, secara manusia atau secara lahiriah, Paulus ini menganggap dirinya adalah orang-orang yang punya nama. Bahkan beberapa penafsir menggolongkan Paulus sebagai rabi-rabi Yahudi yang sangat berpengaruh pada waktu itu dan terpandang. Namun saudara, kita harus melihat pada waktu dia menyampaikan hal itu, kelihatannya itu adalah satu kebanggaan di masa lalu. Tetapi dia juga mengalami trauma, kesedihan, kesusahan yang dia alami. Dia melihat masa lalunya ini juga merupakan satu kenangan pahit. Di balik kesuksesan itu, dia menyadarinya bahwa dia sebenarnya adalah seorang penganiaya dan pembunuh jemaat. Dia adalah pembunuh. Makanya di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, dia mengatakan kepada Timotius anaknya, dan dia mengatakan, Aku ini di antara semua orang, aku adalah yang paling berdosa. Di antara semuanya, aku adalah yang paling berdosa. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di sini bahwa ternyata berarti Paulus memiliki latar belakang atau memiliki background yang kelihatannya wah secara manusia. Tetapi dia memiliki kepahitan-kepahitan. Dia memiliki rasa bersalah yang dia bawa sampai masa kini. Nah, apa kira-kira yang dilakukan oleh Paulus? Bagaimana Paulus menyelesaikan unfinished business ini atau masalah yang belum terselesaikan? Yang dia lakukan adalah dia melupakan apa yang di belakang. Di dalam ayat yang kita baca tadi yang mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kata ini tidak berarti bahwa kita tidak mau mengingat lagi. Aku melupakan. Aku gak mau ingat lagi. Itu tidak mungkin. Betul? Tidak mungkin kita bisa melupakan masa lalu. Tidak mungkin kita katakan aku mau tinggalkan semua yang susah. Tidak mungkin. Yang terjadi adalah ketika masa lalu itu muncul atau kepahitan itu muncul atau kekecewaan, kegeraman itu muncul dalam diri kita. Pengalaman itu kemudian kita berusaha tekan supaya tidak nampak. Kita berusaha untuk tersenyum supaya orang lain tidak tahu. Kita menekannya sendiri. Dan padahal pada saat kita menekannya itu bukan menyelesaikannya.
Satu kali ketika ada persoalan yang serupa muncul di depan kita, maka masa lalu itu tiba-tiba muncul dan meledak-ledak. Nah, itu bukan yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat ini. Paulus sangat terbuka dengan masa lalunya. Dia mengungkapkannya. Dia menceritakan, aku ini begini, aku ini pembunuh. Dia tidak merasa takut untuk mengungkapkannya. Dia berani jujur. Mengapa dia berani jujur? Karena dia mengungkapkannya, dia sudah menyelesaikannya. Dia berani menceritakannya dan dia jujur mengungkapkannya. Dan dia menerimanya itu sebagai bagian dari pekerjaan kasih karunia yang dia terimanya. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk pelayanan selanjutnya. Ada banyak dari kita yang memandang masa lalu sebagai sesuatu yang menghancurkan masa depan kita. Tapi sebenarnya tidak terjadi seperti itu di dalam Paulus. Karena Paulus memandang masa lalu yang dia lupakan itu. Yang dia maksud dengan lupakan itu adalah dia menyelesaikannya. Dia mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan pastinya pada waktu itu dia di hadapan saudara-saudaranya seiman. Dia ditolong untuk bangkit kembali dari rasa bersalah. Dan dia pulih menjadi pribadi yang baru. Saudara tahu, saudara ingat cerita dari Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf mengalami masa lalu yang pahit. Sangat pahit. Karena dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dijual oleh saudaranya. Dia diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Dia diabaikan, dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Dan pada waktu mengalami hal ini, kalau kita rangkai dari kisahnya Yusuf, maka kisahnya hitam, legam, pekat. Nampaknya masa depannya suram. Tetapi ketika dia menjadi seorang penguasa, waktu dia jaya, dan tiba-tiba saudaranya datang kepada dia. Apakah dia melupakan? Pasti. Tidak mungkin dia melupakan. Dia tidak bisa melupakan masa lalu. Dia ingat betul kakak-kakaknya itu. Siapa yang waktu itu mengikat tangannya. Siapa yang waktu itu memasukkannya ke dalam lubang. Siapa yang waktu itu kemudian menjualnya sebagai budak. Walaupun dia memohon dengan memelas. Dia ingat betul satu persatu. Tetapi yang kita perhatikan bagaimana Yusuf menyelesaikan masa lalunya. Dia telah selesai dengan masa lalunya. Maka pada waktu itu ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dia katakan, enggak apa-apa. Saya masih ingat peristiwa yang lalu. Tapi jangan takut. Karena saya tahu apa yang terjadi di masa lalu sedang dirancang untuk kebaikan kita semua di masa depan. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang datang kepada dia. Walaupun waktu itu belum kenal itu Yusuf atau tidak. Dia sudah ada di dalam ketakutan. Dia sudah merasa trauma. Jangan-jangan ini hukuman buat kita. Karena kita dulu menganiaya adik kita. Dia sudah penuh dengan ketakutan. Kenapa mereka penuh dengan ketakutan? Karena mereka ada masalah yang belum diselesaikan. Mereka tidak jujur mengungkapkannya. Mereka menyimpannya, mereka menekannya. Dan hari ini kita belajar untuk menyelesaikan masa lalu. Membereskan unfinished business dalam hidup saudara dan saya. Nah, yang berikutnya apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus menganggap bahwa pengenalan akan Kristus lebih utama dari semua masa lalunya. Di dalam ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus pengenalan akan Yesus itu lebih mulia dan lebih utama dari masa lalunya. Ada orang yang menganggap masa lalunya itu adalah segala-galanya. Jadi dia tidak mau melepaskannya. Dia juga tidak mau menceritakan kepada orang lain yang bisa menolong dia. Dia tidak mau untuk diungkit. Dia tidak mau dibereskan. Orang-orang seperti ini
Bisa kita katakan dia adalah yesterday oriented. Orang yang berorientasi di masa lalu. Berfokus kepada masa lalunya. Dulu Paulus menganggap bahwa menganiaya orang atau membunuh orang atas dasar agama itu dipercayai sebagai perjuangan yang besar. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, segala sesuatu itu menjadi titik nol dalam kehidupannya. Ketika kita marah dengan situasi atau benci dengan seseorang karena pengalaman masa lalu kita. Kadang-kadang kita menganggapnya itu sebagai satu kebenaran. Seperti Paulus dulu menganggapnya itu sebagai kebenaran. Kita saat ini tidak berbicara tentang hukum Taurat. Tapi mari kita berbicara tentang masa kanak-kanak kita atau masa remaja kita. Atau masa lalu kita. Kalau anak-anak kaum muda, karena ada masa lalu yang tidak menyenangkan dengan seseorang tertentu, entahkah itu ayahnya atau ibunya. Satu kali ketika dia berjumpa dengan orang yang mirip gayanya dengan ayahnya atau ibunya. Belum interaksi ini, kita sudah benci dengan dia. Saya dulu masih ingat juga. Jangankan ada orang dewasa yang mirip dengan bapak saya. Ada cowok yang mirip dengan bapak saya, ngomong kasar sedikit, keras gitu. Wow, saya langsung tolak persahabatan dengan orang itu. Saya gak mau berteman dengan kamu. Kenapa? Saya ingat, saya selalu waktu kecil dibentai, gak suka saya. Jadi saudara perhatikan, ternyata tanpa kita sadari masa lalu itu, kita anggap benar dalam kehidupan kita. Kita anggap kebenaran. Dan justru pada waktu kita menganggap kebenaran kita sendiri itu, kita tidak akan menemukan Kristus. Paulus ketika dia bertemu dengan terang ilahi, ketika dia berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, pada waktu itu dia sangat menyadari betapa berdosanya dia. Dia menyadari apa yang dianggapnya sebagai kebenaran itu dia tanggalkan. Dia mulai hidupnya dengan titik nol. Dan apa yang dianggap sebagai kebenaran bagi dia itu sampah dan tidak ada artinya. Dan dia memproses kehidupannya berjalan dengan Tuhan. Dan kalau saudara melihat ceritanya, kehidupannya menjadi berbalik dengan luar biasa. Dia menulis lebih banyak dari semua penulis lain di dalam Perjanjian Baru. Dan dikatakan dia adalah teolog yang terbesar setelah Tuhan Yesus. Istilahnya dia orang yang mendirikan kekristenan. Doktrin-doktrin kekristenan, kebenaran-kebenaran kekristenan yang memberkati zaman sekarang. Itu dimulai oleh Paulus. Kenapa? Karena dia berani berjumpa dengan Tuhan dan menanggalkan semua yang pahit tentang masa lalunya. Perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupan kita seharusnya mengubah kehidupan kita. Kalau kita pernah berjumpa dengan Yesus, tapi kita tidak bisa melupakan masa lalu atau kita tidak bisa membereskan unfinished bisnis kita atau masalah-masalah yang tidak terselesaikan, maka seharusnya inilah yang harus kita lakukan. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus jujur mengungkapkannya di hadapan Tuhan, dan bila perlu kita minta bantuan kepada orang lain. Matius pasal 5 ayat 3 dan 4. Ini mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ayat-ayat ini sebenarnya juga berbicara tentang orang yang bersedia datang kepada Tuhan dengan jujur dan terbuka apa adanya. Sekalipun itu kelemahannya dia, sekalipun itu kebanggaannya. Semua harus diungkap secara jujur di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menolong kita dan menyelesaikan persoalan kita. Saudara, kita percaya bahwa Allah punya rencana di dalam setiap hal yang terjadi di masa lalu kita. Hal yang lain yang Paulus lakukan adalah Paulus mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau di dalam ayat 12 kita akan baca, di dalam ayat 12 dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Bagi dia ketika dia mulai jujur, ketika dia mulai mengungkapkan apa adanya dirinya, ketika dia mulai dengan titik nol, dia tahu
bahwa dia hanya mengenal Yesus sedikit. Dia masih belum terlalu memahami banyak kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini, Paulus berusaha mengejarnya. Paulus berusaha lari kepada tujuan. Nah, itulah yang diharapkannya. Sasaran kita adalah Kristus. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Kita tidak bisa menyesali masa lalu kita. Kita tidak bisa menangisi setiap saat tentang masa lalu kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita akan melihat ke belakang. Tetap melihat ke belakang. Kita tetap melihat fondasi kita di belakang. Kita melihat masa lalu yang Allah letakkan sebagai fondasi, yang Tuhan izinkan sebagai fondasi. Kita lihat apakah di situ ada yang keropos fondasinya. Apakah di situ ada yang lobang? Ketika satu kali kita berjumpa dengan seseorang atau satu kali kita kemudian mendapatkan satu situasi di mana kemudian kita menjadi geram. Kita kemudian menjadi marah. Kita kemudian menjadi muncul kepahitan, ketidaksukaan. Jangan anggap itu sebagai kebenaran dulu. Bisa jadi itu karena pengaruh masa lalu yang mempengaruhi perasaan kita masa kini. Karena itu apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kegeraman itu muncul, kepahitan itu muncul, Tuhan sedang menolong kita untuk mengingatkan masa lalu. Bukan untuk ditangisi dan menimbulkan kepahitan. Tetapi Tuhan ingin agar kita menyelesaikannya. Mari kita menyelesaikannya. Mari kita akan berdamai dengan masa lalu. Marilah kita mulai mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Kita tidak boleh terus ada di masa lalu. Kita harus bangkit. Kita harus, Paulus menggunakan istilahnya mengejar. Berlari-lari ke arah tujuan. Mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Kita belum sempurna. Tetapi kita harus berusaha untuk sempurna. Kita harus sembuh. Kita tidak boleh tetap menjadi orang yang penuh dengan kepahitan dan kegeraman. Setiap trauma itu muncul, setiap kepahitan itu muncul, setiap kegeraman itu muncul. Apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan kalau saudara punya sahabat, saudara telepon sahabat saudara. Dan saudara katakan, saya mau cerita. Saya ingat ada masa lalu yang belum diselesaikan. Ini. Tolong doakan saya. Jangan kita berbagi di medsos. Di medsos tidak bisa menyelesaikan. Saudara. Kita jengkel, ketika kita geram. Mengingat orang-orang yang mirip situasinya dengan masa lalu kita. Ketika kita keluarkan di medsos, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tetapi ketika kita datang kepada seorang teman yang rohani tentunya ya. Seorang yang bisa dipercaya. Orang itu akan membantu kita untuk bertumbuh bersama-sama ke arah kesempurnaan. Nah, saya yakin bahwa kita bisa bertumbuh. Kalau saudara ingin berubah, saudara harus menjadikan masa lalu sebagai sesuatu yang dievaluasi, dikoreksi, diungkap. Jangan ditekan, diungkap secara jujur dan diselesaikan. Masa lalu tidak boleh menjadi hantu bagi masa depan. Atau bahkan mempengaruhi seluruh kehidupan kita di masa depan. Masa lalu tidak boleh selalu menjadi hantu, momok dalam kehidupan kita. Yang mempengaruhi masa kini kita dan masa depan kita. Masa lalu adalah pelajaran yang bermakna. Yang Tuhan ingin kita menyelesaikannya hari ini. Di masa kini. Agar kita dapat bermanfaat untuk masa depan. Ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan. Tapi saudara harus selesaikan dulu masa lalu saudara. Nah, mari saat ini kita akan menilai diri kita. Apakah aku ini orang yang mudah sekali geram, pahit, mudah gregetan, jengkel dengan orang tertentu, dengan style orang tertentu.
Atau aku ini tipe orang yang mudah sekali tersinggung. Mudah terluka. Dan ketika ada sesuatu yang muncul dalam pikiran kita, itu berarti ada unfinished business atau urusan atau masalah yang belum terselesaikan. Jangan menunda membereskannya. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan membereskannya bersama dengan Tuhan. Dan apabila saudara punya keberanian untuk mengungkapkannya dengan seorang teman atau kakak rohani, itu akan sangat menolong. Karena itu akan membangun kehidupan kita yang sehat, membangun emosi kita yang benar, membangun masa depan kita dengan lebih baik. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya suka dengan lagu Ini Aku Semua Milikku. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Kita akan menyerahkan semua kebanggaan, semua masa lalu kita. Kita akan serahkan kepada Tuhan. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan.
2 menit untuk saudara benar-benar datang kepada Tuhan dan mengingat mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati saudara. Entahkah itu melalui orang tua saudara, atau melalui kakak adik, atau melalui teman-teman, sahabat-sahabat yang melukai hati saudara, yang menimbulkan bekas di dalam pikiran saudara, yang selalu muncul di dalam pikiran saudara dan membuat saudara geram dengan situasi yang saat ini. Mungkin orangnya sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin orangnya sudah pergi dari kehidupan saudara. Tetapi semuanya itu masih tertata dengan rapi dalam pikiran dan memori kita. Semuanya itu masih tersusun dengan baik. Karena selama ini saudara menyimpannya baik-baik. Tapi pada saat ini Tuhan berbicara kepada saudara, siapapun saudara, untuk mengungkapkannya, menyampaikannya dengan jujur dan mengatakan, ini aku Tuhan. Inilah sebenarnya keadaanku. Inilah sebenarnya yang aku rasakan. Inilah sebenarnya emosiku. Dan aku mau menyelesaikannya. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong kirimkan seorang sahabat juga yang bisa menolong aku untuk menyelesaikan masalah dan urusan yang belum terselesaikan di masa laluku. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya pada pagi ini Tuhan, Engkau berbicara, Engkau menolong kami untuk membereskan masa kecil kami, masa remaja kami, masa muda kami, atau peristiwa-peristiwa minggu lalu, hari lalu yang begitu membekas dalam kehidupan kami. Kami ingin menyelesaikannya Tuhan. Kami ingin melupakan dengan cara yang benar. Kami ingin membereskannya di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan hidup kami. Sehingga kami akan mengejar kepada kesempurnaan. Kami hanya memandang kepada kemuliaan Yesus dan kasih karunia Yesus. Yang telah menolong kami. Yang telah menerima apapun yang kami lakukan. Yang telah menyelesaikan kegagalan kami di masa lalu, yang telah menyembuhkan luka-luka kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di hadapan kami dan Engkau sedang menuntun kami berlari ke arah tujuan yang Tuhan sediakan. Mahkota kehidupan yang akan menjadi sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu akan berbicara, menolong kami bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Engkau terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua, dan saya yakin kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan terus akan menuntun hidup kita, untuk hidup kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari pada saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan memberikan yang terbaik. Nanti sambil persembahan akan dijalankan, kita menyanyikan satu pujian yang tadi, yaitu jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Amin. Syukur.
Tuhan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang ada di rumah dan Bapak Ibu ingin akan memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan di rekening yang ada di sini. Dan kiranya Tuhan akan memberkati. Mari pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Jam-jam ibadah masih tetap seperti biasa, masih kita tetap online untuk seminggu ini dan masih tetap setia dan untuk kita beribadah kepada Tuhan walaupun online. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran yang paling rendah. Kiranya Tuhan akan memberikan keamanan, Tuhan akan menjaga ya Tuhan stabilitas nasional maupun ekonomi yang ada di Indonesia ini. Tuhan juga akan menolong kami untuk kami melewati supaya kami terbebas dari pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh bumi ini. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, pendidikan kami, masa depan kami. Kiranya Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Oleh karena itu pada saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.